Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala. Mari bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang tiada terkira. Bersalawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di atas itu semua, khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada seluruh jamaah sekalian, hendaknya kita senantiasa menjaga, memelihara, menumbuh, kembangkan pohon takwa yang ada di dalam ladang-ladang jiwa kita, sehingga pohon takwa itu akan menghasilkan buah-buah yang renum, manis, segar, sehingga akan menjadi kebaikan bagi yang menikmatinya dan bagi kita sendiri, yaitu terkuaknya gerbang-gerbang surga Allah Subhanahu wa ta'ala sedemikian lebarnya. Hadirin sidang salat Jumat yang dirindukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari Jumat pertama di tahun 1448 Hijriyah. Kalau ada yang bertanya, apakah Anda punya harapan? Apakah engkau punya keinginan bahwa tahun ini 1448 Hijriyah menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya? Tentu jawaban kita semua adalah pasti. Saya ingin lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita ingin kehidupan kita yang berlalu kemudian disempurnakan dengan kehidupan yang lebih baik di tahun-tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Maka bila demikianlah yang menjadi kehendak kita, harapan kita, angan-angan kita, maka mari kita perhatikan 3 sikap yang harusnya ada pada diri kita saat ini, yang harus kita hadirkan di awal tahun Hijriyah ini, di bulan Muharram ini. Apakah ketiga sikap yang harus kita miliki saat ini? Hadirin, yang pertama adalah muhasabah. Hendaklah kita menjadikan momentum tahun baru ini sebagai momentum untuk kita berintrospeksi diri, menghitung-hitung, melihat-lihat atas apa yang pernah kita lakukan di tahun-tahun kemarin, khususnya di tahun 1447, sebagai acuan kebaikan di masa yang akan datang yang akan kita lakukan. Karena Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada kita, sebagaimana yang tadi khatib sampaikan di awal pembukaan khutbah ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang di dadanya senantiasa menyala api keimanannya, bertakwalah kalian hendaknya kepada Allah Jalla wa'ala, dan hendaknya setiap diri dari kalian memperhatikan apa yang telah dilakukannya sebagai bekal untuk kehidupan kelak yang akan dilaluinya, yaitu di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Hadirin, orang yang kerap bermuhasabah adalah orang yang pandai melihat kesalahan dirinya sendiri. Ia jauh dari melihat dan membicarakan kesalahan-kesalahan orang lain. Karenanya ia menjadi orang-orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, jauh dari sifat takabur. Persis seperti nasihat indah seorang tabi'in saleh yang mulia yang wafat pada tahun 108 Hijriyah.
Beliaulah Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Beliau katakan, idza ra'aita man huwa akbar mink fakul. Ketika engkau melihat ada sosok yang lebih tua darimu, maka hendaknya kau katakan kepada dirimu sendiri, hadza sabaqni bil imani wal amalus salih. Sungguh orang itu telah mendahuluiku dalam keimanan dan amal-amal soleh yang dikerjakannya. Fahuwa khairum minni, dan orang tua itu jauh lebih baik daripada diriku. Dan wa idza ra'aita man huwa asghara mink fakul. Apabila engkau melihat ada orang yang lebih muda, yang lebih kecil, yang usianya jauh bahkan dibandingkan dengan dirimu, fakul, maka katakan, aku telah mendahuluinya dalam melakukan dosa dan kemaksiatan. Fahuwa khairum minni. Sungguh anak kecil itu, sungguh anak muda itu jauh lebih soleh daripada diriku. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang gemar bermuhasabah tahu dengan persis bahwa hidupnya bukan untuk dunia yang fana ini, tapi untuk kehidupan pasca dunia yang baqa. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Hidup bukan untuk hidup, tetapi hidup untuk Zat yang maha hidup. Mati bukanlah akhir kehidupan, justru mati adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kais, orang yang cerdas, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, adalah mereka yang senantiasa menghisap diri mereka sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kehidupan yang ada. Maka hadirin, perhatikanlah Umar bin Khattab radhiyallahu an yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia gemar bermuhasabah di malam sebelum merebah di dipan pembaringannya. Ia melecut kakinya dengan cemeti seraya kemudian berkata, "Madza fa'alta hadzal massa?" Apa yang telah kau kerjakan wahai kakiku sepanjang hari tadi? Maka saat kini kita dipertemukan dengan tahun 1448 Hijriah. Pastikan kita menjadi orang-orang yang bermuhasabah. Berkatalah dengan penuh kejujuran kepada diri kita masing-masing, wahai jiwa, kau merasa cerdas dan marah jika disebut menjadi seorang yang bodoh. Kau menyiapkan pakaian untuk melindungi dirimu dari sengatan dinginnya malam, sementara tak kau persiapkan diri untuk akhiratmu. Bukankah Allah sudah menunjukkan jalan untuk melindungi diri dari neraka, sebagaimana Ia menunjukkan caranya membuat pakaian dari sergapan udara dingin. Jangan berpikir dosa-dosamu akan menyakiti Tuhan. Nafsumu sendirilah yang akan menyalakan api neraka membara di dalam dirimu. Hadirin sidang salat Jum'ah yang dicemburui oleh para penduduk surga. Sikap kedua setelah muhasabah yang hendaknya ada pada diri kita di awal tahun ini, kalau kita ingin menjadi orang yang semakin baik ke depan, adalah hijrah. Apakah hijrah itu? Hijrah adalah melangkah, hijrah adalah berpindah, hijrah adalah berubah, hijrah adalah meninggalkan. Orang yang ingin hidupnya menjadi lebih baik, pasti saat ia bertemu tahun yang baru, ia segera melakukan hijrah, melangkah dengan langkah yang lebih baik, berpindah dari keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik, berubah memperbaiki diri dari sebelumnya thaleh dan bergelimang maksiat menjadi taat dan menjadi pelaku amal saleh. Orang yang berhijrah memiliki prinsip lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu, karena ia tahu dengan pasti ketika ia meninggalkan sesuatu yang haram, sesuatu yang buruk karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesiapapun yang saat ini sedang meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah Subhanahu wa taala,
percayalah, yakinlah Allah sedang mencintaimu. Ketahuilah ungkapan cinta Allah kepada hambanya bukanlah diukur dengan dunia semata. Bukan hadirin, bukan sekedar kelimpahan harta yang banyak, bukan dengan pangkat jabatan yang tinggi. Sekali lagi, bukan hadirin. Boleh jadi semua kemudahan dan kemewahan dunia justru menjadi tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itulah yang kita kenal dengan nama istidraj. Seakan-akan seorang hamba diangkat derajatnya, diberikan pangkat yang tinggi, diluaskan rezeki dunia, padahal itu sesungguhnya adalah ranjau yang akan menjatuhkannya ke dalam jurang kehinaan. Semua yang seolah-olah mudah didapatkan bukan semakin mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla, justru semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh bila kau ingin menjadi orang yang dicintai Allah, menjadi baik dan semakin baik di hari-hari ke depan, ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal muhajir man hajara man hallahu anhu. Seorang yang berhijrah adalah ia yang meninggalkan apa-apa yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hijrah adalah memperbaiki yang sebelumnya pemarah menjadi pemurah, yang awalnya pengejek menjadi pengajar, yang dulunya pelit menjadi dermawan, yang awalnya jarang sholat berjamaah ke masjid menjadi rajin ke masjid. Semuanya harus berubah menjadi yang lebih baik. Dan itu adalah ciri dan tanda orang yang berhasil sehingga layak mendapatkan kebaikan di tahun baru 1448 Hijriah ini. Hadirin sidang sholat Jum'ah yang dirindukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap yang ketiga dari orang-orang yang lebih baik hidupnya ke depan adalah ia yang senantiasa konsisten menjalankan amal-amal saleh. Istiqomah. Istiqomah adalah keberlanjutan. Istiqomah adalah istimrar. Sungguh berbahagia orang yang senantiasa istiqomah di dalam hidupnya. Ingatlah, an-nasu kulluhum kalka illal amilun. Setiap manusia itu akan binasa kecuali ia yang menjalani kehidupannya dengan amal-amal, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wal amiluna kulluhum halka illal alimun. Dan orang-orang yang berilmu mereka pun akan binasa dalam pandangan Allah dan Rasulnya, kecuali kemudian ilmunya akan mengarahkan dia untuk beramal saleh. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Dan semua orang yang beramal akan binasa dalam pandangan Allah dan Rasulnya, kecuali mereka yang ikhlas dalam amal-amal mereka. Wal mukhlisuna ala khatari azim. Dan semua orang yang ikhlas senantiasa berada dalam was-was, dalam kekhawatiran, dalam ketakutan yang sangat besar. Khawatir mereka akan turut pula binasa, kecuali orang-orang yang istiqamah dalam ikhlas beramal hingga meregang nyawa. Maka buah dari istiqamah adalah kebahagiaan, sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya, Ustaz, mengapa hidup saya terasa berat? Ustaz, kenapa masalah senantiasa bertubi-tubi menghampiri diri saya? Ustaz, kenapa hidup saya terasa sempit? Ustaz, kenapa saya tidak bisa bernapas dengan lega? Satu jawabannya, boleh jadi karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, tidak ada masalah yang besar selama kita bersama dengan Allah yang Maha Besar. Yang membuat masalah menjadi berat adalah karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tahun 1448 Hijriah ini menjadi awal perbaikan yang terbaik untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat kini. Dan 3 sikap, yaitu muhasabah, hijrah, dan istiqomah akan menjadi jalan lurus menggapai berbagai kebaikan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa ashabahum bi ihsani ila yaumi wa'id. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu